bilangan komplek pertokoan Teluk Betung, terdapat salah satu warung mie yang cukup ramai karena sajiannya yang dikenal cukup unik. Hampir setiap hari, ketika pagi dan sore hari, warung mie yang dikelola oleh keluarga Koh Aloy ini seolah tak pernah sepi pelanggan. Petualanganku kali ini akan belajar membuat salah satu sajian andalan di warung mie ini, yaitu mie tinta cumi. Dinamakan mie tinta cumi karena bahan dasar untuk pewarna serta campuran mie olahannya menggunakan cairan tinta yang digunakan sebagai sistem pertahanan diri dari hewan keluarga Cephalopoda ini. Meski tinta cumi seringkali menjadi limbah dan jarang digunakan, namun tinta cumi sebenarnya mengandung zat-zat yang baik bagi tubuh bila dikonsumsi. Berdasarkan penelitian, tinta cumi kaya akan zat besi dan membantu mencegah tekanan darah tinggi karena zat antioksidan di dalamnya yang ikut memperlancar peredaran darah. John, tolong bawa ke belakang nih. Oh, ya tante. Siap. Ini siap ya tante. Udah, siap bawa ke belakang. Di rumah produksi yang beralamat di Jalan Ikan Hiu Blok C nomor 16 Teluk Betung ini, tidak hanya membuat mie tinta cumi, melainkan juga terdapat mie sawi hijau. Setiap harinya, Koh Aloy turun tangan langsung membuat mie guna diolah sebagai bahan mie ayam di warungnya. Inti proses dalam pembuatan mie adalah percampuran komposisi bahan yang tepat. Dalam membuat adonan mie tinta cumi maupun mie sawi hijau, sebenarnya hampir sama dengan tahapan pembuat mie telur. Cairan tinta cumi serta adonan sawi hijau yang telah diblender halus, kemudian dicampur dengan tepung terigu, telur ayam, serta diberikan tambahan merica dan hanya sedikit garam. Semua bahan ini terus diaduk dengan tangan hingga semua bahan tercampur rata dan adonan sedikit kalis. Idul, bawa ke belakang. Oh, ya. Setelah adonan tercampur merata, selanjutnya adalah tahap pemipihan. Adonan mie yang sudah dipadatkan menggunakan mesin khusus hingga membentuk lembaran-lembaran dengan ketebalan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, lembaran adonan yang telah padat dipotong atau diiris sesuai dengan ukuran yang telah diatur dan ditentukan pada mesin pencetak, serta diberi tepung tapioka supaya mie nantinya tidak lengket saat disimpan maupun ketika digunakan. Salah satu kunci dari mie olahan produk olahan Koh Aloy ini adalah kualitas produknya yang selalu terjaga. Selain menggunakan bahan baku yang masih segar, adonan mie diproses secara berkelanjutan hingga menjadi produk mie. Selain itu, kandungan sayur seperti sawi hijau serta tinta cumi seakan menambah nilai gizi dari olahan mie. Tinta cumi kaya akan asam glutamat natural yang menambahkan sensasi gurih pada adonan mie, sehingga baik untuk dikonsumsi para penderita hipertensi dan kolesterol karena cukup membantu mengurangi takaran garam dan lemak. Selain itu, kandungan zat besi sebagai antioksidan yang terdapat di dalamnya juga membantu mengikat hemoglobin serta mioglobin yang dapat membantu mengurangi anemia serta membantu memperlancar peredaran oksigen di dalam darah ke seluruh tubuh. Kekayaan kuliner Lampung tidak hanya mengacu kepada beragam olahan masakannya saja, melainkan juga pada olahan kue maupun jajanan kecil. Salah satunya kue tat
atau masyarakat biasa menyebutnya buak tat. Kali ini, aku membantu Ibu Rosalina membuat salah satu kue yang sangat digemari hampir sebagian masyarakat Lampung ini. Buak tat merupakan salah satu jenis kue tradisional Lampung yang bercita rasa manis dan lembut. Proses membuat adonan buak tat hampir seperti dalam membuat kue bolu. Hanya saja menggunakan gula putih sebagai campuran adonan yang dikocok bersama telur dan vanili agar adonan sedikit lebih wangi. Agar adonan lebih padat, mentega serta tepung terigu pun ditambahkan ke dalam adonan, gula bersama susu kental manis. Bu, ini Bu, pisang mulinya udah siap Bu? Oh iya nih, bawa ke sana. Oh, ya Bu. Buak tat juga sering dijuluki sebagai kue bolu nastar oleh orang-orang dari luar Lampung karena proses pembuatan serta cita rasanya. Adonan yang sudah jadi tadi, selanjutnya dicetak, ditambahkan selai nanas di tengah adonan. Buak tat biasanya dibuat oleh kaum wanita untuk disajikan dalam setiap acara adat orang Lampung. Karena itu, sebelum dipanggang, adonan pun dibentuk sedemikian rupa supaya nampak cantik saat dihidangkan nanti. Buak tat dalam bahasa Lampung yang berarti kue tat merupakan kue khas bagi masyarakat Krui dan biasa dijumpai di wilayah pesisir Lampung Barat. Kue ini selalu menjadi menu wajib yang disajikan di setiap pesta adat. Bahkan seringkali menjadi syarat dalam hantaran ketika melangsungkan pernikahan bagi warga Lampung. Di warung yang berlokasi di Jalan Nusa Indah 3 Pakis Kawat, Bandar Lampung ini, olahan buak tat milik Ibu Rosalina bisa dijumpai. Hampir setiap harinya Ibu Rosalina memproduksi kue yang dikenal karena sensasi rasanya lembut dan legit ini. Bagi warga Lampung pesisir, umumnya buak tat memiliki cita rasa nanas yang sangat khas. Namun kali ini, aku mencoba sedikit membuat variasi buak tat dengan menggunakan pisang muli yang juga sangat khas Lampung sebagai isian selainya. Untuk dibuat selai, pisang muli dihancurkan bersama dengan gula merah sampai teksturnya halus. Meski sebenarnya pisang muli memiliki cita rasa yang sangat manis, namun penambahan gula merah ini fungsinya agar adonan selai lebih gurih serta lebih kental saat matang nanti. Selanjutnya, adonan selai campuran dari pisang serta gula merah tadi dimasak hingga matang dan adonan mengental. Dalam proses pembuatan olahan cemilan khas yang berasal dari Lampung ini, biasanya adonan dipanggang dalam oven dengan suhu di atas 100 derajat Celcius hingga adonan matang dan sedikit gosong. Namun kali ini, supaya lebih menarik, aku memanggang adonan dengan cetakan beraneka macam bentuk di atas api kecil. Pencampuran bahan pada adonan kue dan selai pisang muli yang sangat manis menjadikan adonan lebih cepat kering. Sehingga pada saat proses pemanggangan, aku pun harus rajin membolak-balik adonan agar matang sempurna.
Buah tat memang dikenal memiliki sensasi rasa yang sangat lembut di tengah serta gurih pada pinggir kue karena proses pemanggangan. Selain itu, adanya selai nanas di tengah kue menjadikan buah tat rasa harum dan legit bila dimakan. Sama seperti buah tat nanas, buah tat pisang muli juga tidak kalah mantap. Jika berkunjung ke Bandar Lampung, sajian kue khas Bumi Ruwat Jurai ini bisa menjadi pilihan buah tangan untuk para handai tolan dan sanak saudara. Aku diajak Pak Ridwan dan kawan-kawan Batumbur. Kalau bahasa daerah sini, Batumbur artinya ribut. Tapi ini bukan mancing keributan loh ya. Cara menangkap ikan warga Pematang Baru, Martapura, Kalimantan Selatan. Setelah menemukan lokasi yang cocok, langsung Batumbur. Bambu panjang ditepuk-tepuk ke permukaan air, maksudnya supaya ikan merasa terganggu dan keluar dari persembunyian. Oh iya, jangan lupa ampangnya dipasang. Ini jadi pagar untuk menghadang ikan yang akan kabur. Harus rapat yo masangnya. Kayaknya sudah banyak yang ngumpul nih. Saatnya panen. Biasanya lebih banyak dapat ikan sepat. Ada juga sih ikan haruan dan bau. Lumayan lah, dapat 2 ember. Kemarin sempat turun hujan, jadi hasilnya kurang maksimal. Soalnya setelah hujan, ikan sering menyebar dan susah ditangkap. Hasil tangkapan disortir. Khusus ikan sepat harus dikeringkan sebelum dijual. Nah, sekarang harus dibersihkan sisinya dulu ya. Ukuran ikan sepat lumayan kecil, jadi lumayan butuh waktu untuk menyiangi sisinya. Kalau sudah, ya tinggal dibilas dan dibuang isi perutnya. Setelah bersih, ikan dicuci dengan air garam. Sip lah, tinggal dijemur. Kalau cuaca sedang terik, penjemuran cukup sehari saja. Nah, kalau ini ikan sepat kering yang sudah siap dijual ke pasar.
Sepat kering bisa diolah menjadi bermacam masakan. Bisa digoreng garing. Pakai api sedang saja yo gorengnya, supaya ikan nggak gampang gosong. Wih, jadi kebayang kalau mau dicocol sambal dan dimakan pakai nasi hangat. Pasti jos rasane. Kalau kata Mbak Hasma, ikan sepat kering paling enak kalau dimasak balado. Wah, kesukaanku nih yang pedes-pedes. Mbak Hasma sudah menyiapkan bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai keriting yang diulek sampai halus. Jangan lupa gula dan garamnya ya. Supaya makin sedap, irisan cabai merah dan tomat juga bisa kok ditambahkan. Langsung ditumis saja ya bumbunya. Wih, sudah mulai harum nih. Sekarang giliran irisan cabai dan tomat. Terakhir, ikan sepat. Jangan lupa diaduk terus biar bumbunya meresap. Tunggu sebentar sampai agak kering. Dari aromanya saja sudah menggoda. Aku sudah gak sabar pengen ngicipinya. Ayo, langsung santap saja. Bener toh? Mantul rasane, seperti bayanganku. Ayolah, nambah lagi. Jangan disisakan. Hari ini aku masih berada di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Adat istiadat di sini masihlah kuat. Ini dapat dibuktikan dengan dibangunnya tongkonan di hampir semua rumah di kawasan ini. Hari ini, aku akan membantu bapak-bapak di Desa Pantengko, Kecamatan Mengkede, untuk membuat tongkonan. Untuk atap, kayu yang digunakan haruslah kayu buangin yang sedang kami angkut ini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kayu ini sangat kuat sehingga cocok untuk dijadikan sebagai kerangka atap rumah. Kayunya lumayan berat,
sehingga membutuhkan beberapa orang untuk mengangkatnya. Yo, sorong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yo, jalan. Kayu ini akan kuantarkan ke rumah Mama Gisra dan dijadikan tongkonan. Uniknya, sebelum dipapas dengan menggunakan circle, kayu ini dipapas manual terlebih dahulu seperti ini. Kayu yang sudah rapi kemudian dipasang sebagai kerangka atap tongkonan. Kalau ini video. Sebentar, ulur. Hei! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. Tidak heran jika waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan tongkonan mencapai sekitar 4 bulan, termasuk dengan proses pengukiran. Sebagai salah satu penghasil rempah-rempah terbesar di dunia, Indonesia memang merupakan tanah yang subur. Di tanah Toraja ini misalnya, pohon pangi atau kepayang dapat tumbuh dengan subur. Masyarakat di sini gemar memasak masakan yang terbuat dari buah hingga kulit pangi atau kepayang. Pangi atau kepayang yang dijadikan sayur sudah biasa. Kali ini aku akan mengolahnya menjadi kue lapis. Dalam bahasa setempat, biji pangi atau kepayang yang sudah siap disebut pamerasan. Lebih akrab disebut kluwek oleh masyarakat di Jawa. Buah pangi atau kepayang memanglah bukan buah biasa. Ada kandungan racun di dalamnya. Jika pengolahannya tidak tepat, bisa membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi meninggal. Mama Diana telah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kue lapis. Bahan utamanya santan. Menurut sejarahnya, kue lapis berasal dari Belanda. Kue ini diperkenalkan Belanda kepada masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Karena rasanya yang enak, kue ini pun meluas ke berbagai daerah di Indonesia.
Begini cara mengolah buah pangi untuk mencegah terjadinya keracunan. Pertama, aku mengupas kulit terluarnya. Meskipun kandungan cyanidanya tinggi dan berakibat keracunan, sebenarnya pangi punya berbagai khasiat bila diolah dengan baik. Pamerasan berguna sebagai antiseptik alami. Mengkonsumsi pamerasan juga dipercaya dapat menjadi obat untuk penderita insomnia. Sebagai pemakaian luar, pamerasan bisa dijadikan sebagai obat masalah kulit. Dalam satu buah pangi bisa berisi antara 6 hingga 10 biji. Nah, yang akan kuolah adalah bagian dalam biji. Teksturnya keras seperti kacang. Setelah isi biji dikeluarkan, harus dijemur sekitar 7 hari. Panas matahari dapat menghilangkan racun pada pamerasan. Ketika warnanya sudah hitam, barulah pamerasan aman untuk diolah menjadi makanan. Pamerasan ditumbuk dan direbus agar mudah untuk diaplikasikan pada kue lapis. Kak Arung telah menyiapkan tepung beras, tepung terigu, dan gula putih. Semua bahan dicampurkan dengan tambahan santan yang telah dibuat Mama Diana. Yang membuat kue lapis ini lebih istimewa adalah warna coklat dari pamerasan. Untuk membuat kue lapis memang membutuhkan kesabaran agar hasilnya maksimal. Adonan harus dituangkan satu persatu dengan warna yang berbeda-beda. Jika adonan pertama sudah matang, barulah adonan dengan warna lainnya dituangkan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengukus kue ini hingga matang seluruhnya memanglah cukup lama, yaitu 30 menit. Ternyata proses yang lama dalam membuat kue lapis membuahkan hasil yang baik. Kue lapis pamerasan ini kubawa pada teman-temanku untuk kudapan di sela-sela bekerja. Lumayanlah untuk mengenyangkan perut di sela-sela bekerja keras seperti ini. Tekstur kuenya agak kesat karena campuran pamerasan. Dengan banyaknya pamerasan yang bisa diproduksi di sini, alangkah baiknya untuk menginovasikan bahan masakan ini.